Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rina Zatian Media, dosen pengamata kuliah media pembelajaran interaktif, serta rekan yang puji syukur marilah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dengan keadaan sehat. Serta salam semoga tercurah junjungan kita besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nanti-nantikan di yaum. Pada pagi hari ini saya Rafia Kerabah dan NPM 211305393 yang bertugas yang memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini dengan topik yang akan kita bahas yaitu mengenai aplikasi lektorat. Sebelum diskusi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Balkis Putri Rosyada yang NPM 21130539091 sebagai pemateri pertama, kemudian Rahmawati dengan NPM 211305318 dengan sebagai materi, dan Firsani Aulia dengan NPM 211305301 sebagai materi. Rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat sesi penutup. Baiklah rekan-rekan, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Balkis Putri Rosyada, kepada saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai media pembelajaran interaktif yaitu Lektora. Dan pembahasan yang kita akan bahas hari ini adalah apa yang dimaksud dengan Lektora Inspire, yang kedua, apa manfaat dan tujuan dari aplikasi Lektora, yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Lektora, yang keempat, bagaimana langkah-langkah penggunaan aplikasi Lektora. Oke, sebelum kita membahas mengenai aplikasi Lektora ini, maka kita akan mencerita dulu media pembelajaran interaktif itu apa. Media pembelajaran interaktif itu adalah media merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah karena fungsinya dapat membantu proses penyampaian informasi dari guru kepada siswa. Jadi media itu sebagai perantara dari guru kepada siswa. Media pembelajaran merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi, merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pembelajaran. Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif telah dinilai layak secara teoritis. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan multimedia interaktif mampu meningkatkan penguasaan konsep, prestasi belajar, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk kelompok 8 kami, kali ini membahas mengenai Lektora. Lektora itu sendiri adalah Lektora Inspire adalah authoring tool untuk pengembangan konten e-learning yang dikembangkan oleh Trivantis Corporation, yang pendirinya adalah Timothy DeLaudenich di Cincinnati, Amerika tahun 1919. Lektora Inspire merupakan salah satu program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat presentasi maupun media pembelajaran, yang dimana keunggulannya itu
Lektora Inspire sangat user friendly atau mudah digunakan dalam pembuatan media pembelajaran dan dapat membuat materi uji atau evaluasi. Media Lektora ini merupakan salah satu program aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan Lektora Inspire yang dapat dipublish baik secara online maupun offline. Nah, peserta didik dapat belajar mandiri dengan media pembelajaran tersebut. Nah, materi uji atau evaluasi yang terdapat dalam Lektora Inspire dapat menampilkan feedback dan skor yang bisa diketahui langsung. Nah, tipe soalnya terdiri dari 8 jenis bentuk soal, sehingga memudahkan para guru untuk melakukan penilaian. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan media Lektora Inspire. Lektora Inspire dapat digunakan untuk kebutuhan pembelajaran baik secara online maupun offline yang dapat dibuat dengan cepat dan mudah. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi Lektora Inspire ini, itu kita akan mendapatkan beberapa software yang ada di dalam Lektora itu sendiri. Yang pertama itu ada Flypaper, kemudian Camtasia, dan kemudian ada Snagit. Nah, Flypaper ini digunakan untuk menggabungkan gambar, video, flash, animasi transisi, dan game memori. Software ini dapat menghasilkan file dalam bentuk SWF sehingga dapat dengan mudah diintegrasikan dengan Lektora Inspire secara mudah. Nah, jadi kita menggunakan Lektora Inspire ini juga mendapatkan software si Flypaper ini. Kemudian yang kedua tadi itu Camtasia atau Camtasia digunakan untuk merekam langkah-langkah yang bisa dilakukan di layar monitor. Software ini juga dapat digunakan untuk mengedit video dan dapat dipublish menjadi standar format-format video. Jadi Camtasia ini bisa kita gunakan untuk merekam, kemudian bisa kita gunakan juga untuk mengedit video kita. Misal kita merekam layar, kemudian ada video kita saat kita merekam layar tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada Snagit. Snagit digunakan untuk mengcapture layar monitor. Kemudian ini tuh teknologi print screen. Jadi biasanya jika kita menggunakan print screen, image harus dimasukkan terlebih dahulu ke Paint sehingga memerlukan waktu yang lama. Nah, dengan Snagit ini kita bisa langsung mengcapture gambar dan mengedit, jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Snagit dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa gambar menjadi satu dan dapat dipublish dalam berbagai bentuk file gambar. Nah, jika kita mengalami kesulitan dalam mendesain media pembelajaran, maka Lektora Inspire menyediakan template yang mudah ada dan kita tinggal memasukkan materi pembelajaran. Jadi di dalam lektora ini juga itu disediakan template-templatenya. Jadi saat kita ingin memasukkan gambar, memasukkan berbagai media itu sudah ada beberapa template yang bisa kita gunakan untuk mempermudahnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ucapkan terima kasih kepada Pak saya Syada penyampaian materi. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan saya sampaikan. Kelemahan aplikasi Lektora Inspire. Kelemahan Inspire yaitu yang pertama, penggunaan awal media akan sedikit mengalami kesulitan dalam pengoperasian aplikasi Lektora. Terlebih, guru-guru yang tidak terlalu mahir menggunakan komputer dalam pembelajaran. Kemudian dibutuhkan waktu untuk mempelajari fitur-fitur serta cara penggunaannya. Selanjutnya, pada awal menggunakan aplikasi Lektora, versi trial ini hanya berlaku selama 30 hari. Kemudian, apabila prosesor pada komputer melambat atau terjadi kelambatan, maka akan berpengaruh pula terhadap kecepatan aplikasi ketika digunakan. Ya, yang terakhir, media Lektora harus didukung dengan adanya LCD dan komputer untuk menjalankannya. Slide selanjutnya.
Selanjutnya ada tujuan penggunaan media lektoral. Konsep pembelajaran pada dasarnya mengacu pada kemampuan untuk memahami, melakukan berinteraktif, dan melakukan refleksi terhadap materi pembelajaran sehingga teknologi informasi sangat berperan dalam pengembangan tersebut. Dalam mendukung pengembangan pembelajaran berbasis media, peran lektoral Inspire ini sangat membantu karena yang pertama yaitu guru dapat membuat dan menyajikan materi ajar dengan tanpa harus melakukan programming. Materi bisa berupa teks, grafik, animasi, video, dan suara. Yang kedua, guru dapat melakukan pengujian terhadap materi ajar yang diberikan dalam berbagai materi bentuk tes seperti benar atau salah, pilihan ganda, mencocokkan, tarik, dan tempatkan, hotspot, isian singkat. Yang ketiga, guru dapat mengelola penggunaan dan publikasi materi ajar atau uji. Yang keempat, guru atau peserta didik dapat mengakses materi ajar atau uji yang diberikan. Slide selanjutnya. Adapun menu-menu pada program Lektora Inspire itu yang pertama bisa dilihat oleh rekan-rekan. Sini terdapat Title Explorer, kemudian terdapat menu, kemudian toolbar, dan yang terakhir itu ada page atau halaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Rama. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada menu-menu atau fasilitas yang digunakan pada media Lektora. Nah, pada menu Lektora ini terdiri dari menu file, edit, add, layout, tools, mode, publish, view, dan help yang cara pengerjaannya itu mirip dengan program Microsoft Office. Bisa next slide. Nah, adapun cara penggunaan media Lektora, yang pertama itu aktifkan program aplikasi Lektora yang sudah diunduh, kemudian pilihlah Create New Title, kemudian klik Title Wizard atau Template, kemudian pilihlah desain yang kita senangi, kemudian klik Start Wizard. Nah, kemudian akan muncul form name dan location. Nah, name itu digunakan untuk nama media pembelajaran yang akan dibuat. Sementara location itu digunakan untuk tempat penyimpanan media yang akan dikerjakan. Kemudian setelah name and location diisi, kemudian klik tombol next, maka akan muncul color theme selection yang digunakan untuk mengatur pewarnaan media pembelajaran yang sedang dibuat. Kemudian setelah itu tekan tombol next. Nah, form atau isian yang keluar adalah title organization. Kita bisa pilih atau centang untuk pilihan chapters and page. Bisa isi 5 atau sesuai kebutuhan. Kemudian include help and input test at end of title. Test name yang berisi final assessment diganti dengan nama evaluasi. Kemudian klik next. Form yang muncul berikutnya adalah form chapter 1 of 5 yang digunakan untuk mengisi tombol-tombol navigasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah semua diisi, klik tombol next, maka akan muncul tampilan yang ada di dalam media Lektora. Kemudian media pembelajaran yang dibuat sudah siap untuk diisi dengan konten pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan selanjutnya tentang langkah-langkah memasukkan objek gambar pada halaman kerja. Boleh next slide. Jadi langkah-langkah memasukkan objek gambar pada halaman kerja, untuk yang pertama itu kita harus mengaktifkan halaman Lektora yang akan diisi objek. Pada tahap pertama ini kita akan mengisi halaman dengan gambar. Nah, selanjutnya kita akan mengarahkan mouse pada menu Add, klik menu Add tersebut dan objek, lalu image. Nah, selanjutnya setelah itu
akan muncul kotak dialog image properties. Jadi kita akan klik itu dan klik tanda panah ke bawah. Jadi nanti di situ ada di sampingnya itu tulisan import. Nah, setelah tulisan itu muncul form pilihan, nanti ada from file, mengambil file dari hard disk atau media penyimpanan sendiri, media library, dan mengambil file yang sudah disediakan oleh lektora. Nah, boleh next slide. Selanjutnya, kita memasukkan gambar dari file yang sudah dipunyai dari hard disk yang kita punya. Nah, setelah langkah pada nomor 4 di atas yang tadi sudah saya jelaskan, maka pilih from file dan cari file yang akan kita masukkan dan klik insert. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan mencoba memasukkan gambar yang sudah disediakan program Lektora. Nah, setelah itu langkah pada nomor 6 yang tadi udah saya jelaskan, maka pilih media, file, dan akan muncul kotak dialog. Selanjutnya setelah muncul kotak dialog, gambar yang nanti bakal ada kotak dialog yang tulisannya kayak gini. Gambar yang sudah disediakan oleh lektora telah dikelompokkan berdasarkan grupnya. Pilih sesuai grup yang diinginkan dan pilih gambar yang tersedia. Setelah itu pilih gambar sesuai keinginan, pilih gambar, dan klik insert. Oke, mungkin cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi, ya. Baiklah, karena kan kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Ji. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang mana akan kita laksanakan di kolom diskusi pada kelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.